Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki hari ketiga dari daurah nahwu dan sharaf di Ma'had Darul Hadis yang ada di kota Palembang, harasahallahu ta'ala. Kita masuk di sesi pertama di hari ketiga. Kita buka tafsir. Alhamdulillah, kita telah masuk terakhir pada bab ke-9. Sudah lumayan banyak wazan yang kita lalui, wazan yang kita ambil. Ya, biar gak ngantuk, kita meronjah dulu dari awal. Ya, kita mulai dari domir. Semangat semuanya, diangkat suaranya biar lebih greget ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu domir namanya. Sekarang ke tasrif istilahi. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Itu dikelompokin semua, digabung, nanti diurai satu persatu. Kita masuk fi'il madinya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, ini metodenya wallahu alam ya, dari Indonesia sepertinya. Kalau orang Arab itu nggak ada yang belajar fa'ala fa'ala fa'alu, aneh biar teori. Misalkan kalau fa'ala bergabung dengan domir hum, maka ditambahkan waw di ujungnya, dan sebelum waw dikasih doma, jadi bunyinya fa'alu. Nggak ada orang Arab belajar doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna. Ini tariqah yang ada di Indonesia sepertinya ya, karena kalau di bahasa Arab teori semua isinya. Misalkan fa'ala kalau bergabung dengan domir ana, ya ditambahkan kata tu yang berharokat dhammah, tu fa'al tu gitu. Nggak ada ya, ayo berame-rame fa'ala fa'ala fa'alu. Tapi itu hanya sekedar metode. Yang penting dia hafal, yang penting dia mengerti. Sekarang kita ambil fi'il mudhari'nya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Masdarnya sedikit. Fa'lan fa'laini fa'latin, isim fa'ilnya fa'ilun fa'ilani fa'iluna, fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun.
sebetulnya uraian ini, rincian ini namanya tasrif lughawi. Tasrif apa? Lughawi. Isim maf'ulnya maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Sekarang fi'il amr, kata kerja perintah. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu. La taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Sekarang kita ambil isim zaman dan isim makan punya dua wazan. Maf'alun, maf'ilun. Lah bedanya apa? Kalau maf'alun untuk fi'il mudhari' yaf'a dan yaf'u. Kalau maf'ilun untuk fi'il mudhari' yang yaf'ilun. Ingat, kalau yaf'a sama yaf'u nanti isim zaman makanya maf'a. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'i, maka isim zaman makanya apa? Maf'i gitu. Jadi sudah ada plotnya masing-masing. Sudah ada ruangnya masing-masing. Seperti negara ada bagiannya masing-masing. Ada menteri pertahanan, menteri pendidikan, menteri sosial. Ya, kalau mau minta kerja jangan ke menteri pendidikan, ya, tapi ke menteri mana? Ketenaga kerjaan misalkan. Ya, sudah ada bagiannya, plotnya masing-masing. Ya, apa bunyinya? Ikuti. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Adapun isim alatnya semua sama, model fi'il mudhari apapun bunyinya mif'alun. Dari bawah dulu, mif'a. Kalau tadi maf'a atau maf'i. Sekarang isim alat bunyinya apa? Mif'alun. Ikuti. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Masya Allah. Ya, dihafalkan. Ini daurah singkat, sekedar panduan. Maka yang lebih berat itu setelah daurah. Maka dia berusaha memahaminya dan menghafalkannya. Kemudian ketika baca Al-Quran saja dulu yang sudah ada harokatnya. Ya, nanti sambil menganalisa, oh ini wazan apa? Kalau nggak ngerti, ya berarti masih perlu apa? Tambahan wazan. Tambahan apa? Wazan. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Senang hati kalau menganalisa ternyata dapat, ternyata ketemu. Nah, itu ada rasa di dalam hati dia. Itulah ilmu. Itulah apa? Ilmu. Kita masuk bab 10, judulnya madhi majhul dan mudhari' majhul. Pengertian fi'il madhi majhul ini yang terakhir nih. Ya, ini yang terakhir dari tasrif istilahi. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Namanya madhi majhul dan mudhari' majhul. Fi'il madhi majhul adalah kata kerja pasif. Pasif itu kalau di Indonesia bisa diartikan di. Kalau memakan ini aktif. Tapi kalau dimakan ini namanya apa? Pasif. Ya, yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Contohnya kutiba, telah ditulis. Bukan telah menulis, tapi telah ditulis. Ya, misalkan pas bangun tidur di rumahnya ada yang acak-acakan misalkan, mungkin telah dimaling atau telah dicuri. Jangan dimaling ya, telah dicuri.
Mafhum, itu namanya pasif. Syuriba, telah diminum. Duriba, telah dipukul. Itu namanya pasif. Itu namanya pasif. Mudhari' majhul adalah kata kerja pasif yang menunjukkan kejadian di masa sekarang atau sedang atau akan terjadi. Contohnya, yuktabu, sedang atau akan ditulis. Yushrabu, sedang atau akan diminum. Yudrabu, sedang atau akan dipukul. Jadi ada yang lampau, ada yang akan datang. Kalau lampau namanya madhi, kalau yang akan atau sedang mudhari'. Tapi kalau dia pasif, di belakangnya ditambahkan kata majhul. Kenapa dikatakan majhul? Karena kita tidak mengetahui siapa pelakunya. Ini secara global. Misalkan tadi rumahnya sudah acak-acakan, pasti ada pencuri nih. Maka dia kalimatnya dicuri. Kenapa? Karena dia nggak tahu pelakunya siapa. Karena dia tidak tahu pelakunya siapa. Misalkan pas bangun tidur sudah ada makanan, ada buah, ya, ada pempek, ada apa namanya, ada nasi kotak, ya ada aja di mejanya. Ditanya nih, dia kan kaget, nah, ini ada, sudah ditaruh misalkan atau diletakkan, dia nggak tahu siapa orang yang menaruhnya di situ. Maka dia mengatakan makanan telah dihidangkan misalkan, walaupun dia nggak tahu siapa pelakunya. Wazan fi'il madi majhul dan mudhari' majhul. Fi'il madi majhul memiliki satu wazan, yaitu fu'ila. Semua jenis madi, fa'ala, fa'ila, fa'ula, wazan majhulnya sama. Fu'ila. Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Contohnya kataba akan menjadi apa? Kutiba. Itu namanya majhul. Fi'il mudhari' majhul memiliki satu wazan, yaitu yuf'alu. Model apapun fi'il mudhari', mau yang yaf'a, yaf'i, yaf'u, sama semua majhulnya yuf'alu. Apa rumusnya? Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Contohnya yaktubu akan menjadi apa? Yuktabu. Karena rumusnya di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Kalau madi apa? Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Perhatikan tabel yang ada di halaman 71. Ikuti semua. Ya, yang ngantuk-ngantuk diusap-usap. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Sama kan kayak yang fi'il madi, itu namanya ma'lum nanti. Sama kan? Bedanya apa? Di depannya, di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Tapi ke belakangnya sama semua. Makanya kalau udah mungkin yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, mau diganti apapun depannya, insya Allah sama. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, dan seterusnya. Ikuti. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribna. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribtunna. Duribtu, duribna. Lihat, artinya akan berubah. Dia laki-laki telah dipukul. Kalau doroba, dia laki-laki telah memukul. Tapi kalau duriba, dia laki-laki telah dipukul. Nah, itu namanya kalau bahasa Indonesia pasif, telah dipukul. Tapi kalau memukul namanya aktif. Begitu juga bahasa Arab. Kalau dia bisa nulis, bisa berbicara, bisa mendengar dengan baik, itu namanya aktif. Bahasa Arab apa? Aktif.
Tapi kalau dia kalau ngomong susah, nulis susah, tapi kalau baca kitab bisa, nah itu namanya pasif. Itu kemampuan pasif, dan kedua-duanya ada kebaikan insyaallah taala. Ya, tergantung apa tadi, apa yang telah dia usahakan untuk bisa bahasa Arab, meningkat lama-lama, meningkat dan seterusnya. Fi'il mudhari' majhul, bunyinya yuf'alu, di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Ikuti. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Ya, sama belakangnya kan kayak yang kemarin kita hafal, bedanya di depannya sekarang di dhamma, awalnya di fathah sebelum akhir. Ikuti lagi, satu lagi. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna. Tudrabu, tudrabani, yudrabna. Tudrabu, tudrabani, tudrabuna. Tudrabina, tudrabani, tudrabna. Udrabu, nudrabu. Nah, lihat lagi artinya juga berbeda. Dia laki-laki sedang atau akan dipukul. Pokoknya kalau majhul itu identik dengan dimakan, dipukul, apa lagi? Dilihat, dipegang, ya, ditulis, pakainya di lah depannya. Baca dan ulangi terus tasrif lugawinya sampai kalian hafal. Barakallahu fikum. Selesai materinya. Seperti biasa ada latihan 1, titik diisi. Latihan 2, temukan atau tulis kembali. Kalau dia madi majhul, tulis di kolom madi majhul. Kalau dia mudhari majhul, tulis di kolom mudhari majhul. Contohnya, qutilal insanu ma akfarah. Qutila, madi majhul atau mudhari majhul? Madi majhul, tulis di kolom madi majhul. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yunfakhu di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Di mana tempatnya? Mudhari majhul. Gitu digabung semuanya. Tugas berlatih mengucapkan tasrif lugawi fil madi dan majhul, fil madi dan mudhari majhul. Kemudian kalau sudah hafal disetorkan. Urifa, urifa, urifu, urifat, urifata, urifna, dan seterusnya. Ya, apa artinya urifa? Diketahui. Qutila, dibunuh. Khuliqa, diciptakan. Kutiba, ditulis. Dzukira, disebut. Yurzaqu, diberi rizki. Yunsaru, ditolong. Yuftahu, dibuka. Yurfa'u, diangkat. Yushkaru, disyukuri. Allah yu'inukum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantumu. Galeri istilah ada madhi majhul, ada mudhari' majhul. Kita tutup dengan kata mutiara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhuman. Manhuman artinya dua orang yang rakus. La yashba'an, tidak akan pernah merasa kenyang. Talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan pengejar dunia. Ya, kalau memang dia penuntut ilmu yang sejati, maka ilmu yang dia miliki rasanya kurang, rasanya ya nggak puas, pengen nambah lagi, pengen perbanyak lagi. Itulah kalau orang sudah cinta terhadap ilmu, sudah cinta apa? Terhadap ilmu. Bahkan nikmat yang ada dari dunia itu terkadang kecil, hilang ketika
dia mendapatkan ilmu dan ingin terus menambah sebagaimana ahli dunia ya udah dapat omset sebulan misalkan 100 juta, wah kayaknya masih kurang nih, masa cuma 100 juta, pengen nambah lagi 1 M, udah dapat 1 M, wah kayaknya kurang nih 1 bulan 1 M ya, udah dapat 5 M, wah kayaknya kurang nih, harus lebih nih, harus 10 M nih ya. Maka pilihannya antara yang baik talibu ilmin ataupun talibu dunia. Mereka tidak akan pernah kenyang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakus. Ya, mau yang jadi yang mana? Apakah talibu ilmin atau talibu dunia? Bahan murajaah bab 7 isim fa'il dan isim maf'ul. Bab 8 amr dan nahi. Bab 9 isim zaman dan isim makan dan isim alat. Bab 10 madi majhul dan mudhari' majhul. Evaluasi 1 sampai 10 pilihan ganda. Walhamdulillah selesai dari setengah kitab. Ya. Selesai dari apa? Setengah kitab. Masya Allah. Allahul muwaffiq. Itu yang pakai buku berdiri tidur atau belajar? Ya, tameng. Insyaallah. Ya, kita masuk buku yang kedua yaitu Taisir. Kita buka Taisirnya, sekarang kita ambil bab ke-10 juga sama, beriringan. Ingat sekali lagi buku ini berurutan ya, definisi nahwu apa, kemudian ruang kerjanya di mana, yaitu kalimat sempurna, dipreteli dari yang kecil huruf ketemu huruf jadi kata ya, kalimatnya bahasa Arab ya, kata ketemu kata jadilah kalimat. Yang kita bahas adalah kata, dan ternyata kata ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf yang kita ambil huruf jar, yaitu huruf ma'ani. Kemudian isim kita preteli tandanya apa? Ya, dilihat jenisnya ada berapa, dilihat dari bilangannya ada berapa, dilihat dari bentuknya ada berapa. Ini namanya taksis, pondasi. Ya, karena perlu membuat sistem. Karena nahwu itu pada akhirnya sistem. Ya, jadi antum perlu data. Isim itu apa aja datanya, fiil itu apa datanya, perlu dipelajari. Karena kata para ulama, nahwu itu seperti sihir. Ini gundul semua nih, nggak ada harokatnya, tapi kok bisa baca dia? Ini dhamma, ini fathah. Karena apa? Di dalam jiwanya sudah ada sebuah sistem. Kapan dibaca dhamma, kapan dibaca fathah, kapan isim, kapan fiil, kapan huruf, sudah punya data dia. Sudah punya apa? Sudah punya data. Begitu. Mafhum. Kemudian beralih ke fiil. Fiil ada madi, mudhari, ada amr. Nanti fiil juga terbagi lagi, ada yang lazim, ada yang apa? Muta'addi. Apa lazim? Gak butuh objek. Apa muta'addi? Butuh objek. Apakah selamanya fiil menjadi lazim? Tidak. Terkadang dia bisa naik pangkat, naik grade, tapi perlu bantuan modal. Bantuan apa? Modal. Modalnya ikut wazan af'ala atau wazan apa? Fa'ala. Yang tadinya dakhala artinya masuk, kalau adkhala memasukkan. Kamula sempurna, tapi kalau kamala atau akmala artinya apa? Menyempurnakan. Tapi perlu bantuan dana, perlu bantuan modal ya. Dan bantuan ini nggak mesti dana ya, bantuan spirit misalkan, atau bantuan kata-kata pendorong ya bisa. Karena terkadang kata-kata itu juga memiliki power. Kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, tafaul, optimis, itu kadang memiliki apa? Power. Ya, sehingga dia bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk
Terakhir pembagian fiil, ada yang maklum, ada yang majhul. Ya, ada saling beriringan antara si tabsir dengan si taisir di dalam bab ke-10. Jadi fiil ada yang maklum, ada yang majhul. Singkatnya, maklum itu aktif. Kalau majhul itu apa? Pasif. Pengertian, jika fi'il lazim dan muta'addi membahas kata kerja yang butuh atau tidak terhadap objek, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kata kerja dari sisi subjek atau pelakunya disebut atau tidak. Ada, misalkan tadi rumah udah cakak-cakan, wah rumah saya dicuri, ada nggak pelakunya yang melakukan pada hakikatnya? Ada. Tapi di dalam kalimat tidak disebut namanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Berbeda dengan kalimat aktif. Budi pergi ke pasar. Ada pelakunya disebut Budi. Nah, maka dari sini ya fiil ditinjau dari disebut atau tidak dalam kalimat sempurna pelakunya, maka ada dua. Sehingga kata kerjanya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama fiil maklum. Apa namanya? Maklum. Apa dia? Kata kerja yang disebut pelakunya pada kalimat sempurna. Contohnya, darasa Zaidun an-nahwa. Zaid telah belajar nahwu. Mana fiilnya? Darosa. Apakah disebut fa'ilnya? Ada, yaitu Zaid. Ini namanya disebut fiil maklum. Fiil apa? Maklum. Lagi yafhamu talibu darsa, siswa sedang memahami pelajaran. Mana fiilnya? Yafhamu. Ada nggak pak fa'ilnya? Ada, yaitu talib. Maka disebut dia maklum. Disebut apa? Maklum. Ini teorinya. Kalau nahwu itu lebih banyak teorinya. Kalau di sorofnya ya menghafal. Kalau kita tahu betul darosa, ya udah ini fiil madi maklum. Yafhamu bukan yufhamu. Berarti dia fiil mudhari apa? Maklum. Kedua, fiil majhul, kata kerja yang tidak disebut pelakunya pada kalimat sempurna. Bukan maksudnya tidak memiliki pelaku, hanya saja tidak disebut karena ada tujuan dan maksud tertentu. Contohnya, fuhima darsu jayida, pelajaran telah dipahami dengan baik. Ada nggak yang memahaminya? Ada nggak pelakunya yang paham? Ada, cuma tidak disebut dalam kalimat sempurna. Ini susunan grammar bahasa Arab. Jangan kayak di Indonesia, misalkan ya Budi makan roti. Kalimat aktif atau pasif? Budi makan roti. Aktif. Ubahlah kalimat tersebut ke dalam kalimat pasif. Diubahnya gimana? Roti dimakan Budi. Ya sama aja ketahuan budinya. Gak usah budinya, gak usah disebut lagi, langsung aja bilang roti dimakan gitu. Itu kalimat yang benar sesuai grammar, sesuai susunan. Budi makan roti itu aktif. Tapi kalau pasif apa? Roti telah dimakan, selesai. Gak usah sebut lagi budinya, gak usah apa? Sebut lagi budinya, begitu ya. Nanti di balaghah juga dibahas. Misalkan dia tahu pencurinya si fulan, tapi karena dia mungkin dapat ancaman dari si fulan, ya akhirnya nama tersebut tidak disebut. Dia cuma bilang barang telah dicuri. Ya, barang telah dicuri. Coba kalau dia sebut namanya, kena dia. Maka dia pakai katanya majhul, pakai kata pasif. Begitu. Ya, biasanya kan ada kayak orang-orang yang mungkin melakukan makar kan, ujuk-ujuk datang. Ya, misalkan sendalnya telah dicuri, padahal dia tahu yang mencuri. Cuma dia pakai kalimat majhul. Nanti dibahas kalau belajar balaghah, insyaallah. Yuktabu darsu, pelajaran akan atau sedang ditulis. Ada nggak yang menulisnya? Ya pasti ada, tapi tidak disebut. Ya mungkin gurunya pengen ngetes murid-muridnya, ayo siapa yang mau nulis gitu. Akhirnya dia bikinnya pakai kalimat pasif. Pakai kalimat apa? Pasif.
Cara membuat fi'il majhul ada caranya. Secara garis besar, fi'il ma'lum diartikan dengan kata kerja aktif. Dan fi'il majhul diartikan dengan apa? Kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu dibentuk dari kata kerja aktif. Jadi dari aktif bisa dibentuk menjadi pasif. Jangan dari pasif ke aktif, enggak. Tapi caranya dari aktif ke pasif. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan tabel berikut, bacanya dari kanan ke kiri. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Artinya Allah telah membuat perumpamaan, ada pelakunya. Berarti doroba disebut madi ma'lum. Disebut apa? Madi ma'lum. Cara membuatnya, jika fi'il madi, domahkan huruf yang pertama dan kasrahkan sebelum akhir. Teorinya ini. Padahal kalau disorot mah gampang aja ya. Udah aja lah. 2000. Ah, ini teorinya. Apa rumusnya? Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Terus fa'ilnya gimana? Fa'ilnya dibuang. Itu cara kedua. Walaupun tidak tertulis di sini, tapi sudah tertulis dalam teori yang dari sebelumnya. Jadi fi'il dari doroba dijadikan duriba. Lah, fa'ilnya gimana Allah? Tidak disebut. Ya, dihilangkan, tidak disebut. Maka ayatnya jadi bunyinya apa? Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai segenap manusia, telah dibuat perumpamaan, maka perhatikanlah oleh kalian. Begitu. Ya, ada nggak yang membuat perumpamaan? Ada, itu Allah. Cuma dibuat menjadi majhul. Mafhum cara bikinnya? Gampang aja rumusnya. Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Ya, ayat yang kedua, summa matu wa hum kuffar fala yaghfirallahu lahum. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan sekali-kali memaafkan mereka, mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Perhatikan yaghfirah. Ya, ada lafaz Allahnya. Allah tidak akan memberi ampun mereka. Aktif berarti. Mau dibuat majhul, gimana caranya? Di dhamma huruf yang pertama dan fathah sebelum akhir. Akhirnya dibacanya apa? Yugfar, yugfaru. Maka jadilah wa yaquluna sayughfaru lana. Malah mereka berkata kami akan diberi ampun. Tapi dia nggak berani bilang Allahnya. Kenapa? Karena mereka pun nggak yakin akan diberi. Karena mereka mati di atas kekufuran. Sehingga apa? Dia pakainya majhul. Kami akan diberi ampun. Ya, kayak misalkan orang udah ketangkep basah nih, maling nih. Ya, kamu akan dipotong, kamu akan disiksa. Nah, dia melakukan pembelaan. Enggak, saya pasti akan diselamatkan. Nah, siapa yang menyelamatkan? Dia juga nggak yakin. Dia juga ragu. Ya, karena telah melakukan kesalahan. Begitu. Mafhum? Jadi rumusnya apa? Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Terus cara kedua, fa'ilnya disembunyikan, fa'ilnya tidak disebut. Padahal dalam dunia nyatanya ada. Cuma dalam kalimat tidak disebut. Ingat, dalam kalimat saja tidak disebut. Kayak misalkan perasaan naruh pempek di sini, ya pagi-pagi sudah habis. Waduh, dimakan ini pempeknya nih. Ada nggak yang makan? Ada, tapi di dalam pengucapan kalimat sempurna tidak ada. Itu namanya pasif atau majhul. Ya, begitu maksudnya. Mafhum? Catatan, fi'il ma'lum bisa terdapat pada semua jenis fi'il, madi, mudhari dan amr. Ingat, maklum ada di mana-mana. Adapun majhul hanya terdapat pada fi'il madi dan mudhari saja. Enggak ada amr majhul, enggak ada. Amr majhul enggak ada. Dua, fi'il majhul itu dibentuk dari fi'il muta'addi atau kata kerja yang butuh objek. Nah, jadi kalau mau bikin majhul dari muta'addi, jangan dari lazim. Nggak bisa. Julisa, nggak ada kata julisa di dalam bahasa Arab. Julisa nggak ada. Ya, gimana cara buatnya? Dijadikan muta'addi dulu. Ajlasa.
baru dijadikan ujlisa, bisa. Jadi maklum itu dibentuk dari muta'addi, majhul dibentuk dari apa? Muta'addi. Demikian cara membuat fi'il majhul kata kerja pasif. Waffaqallahul jami'. Nah, ini buat buku ini nyari-nyari contoh, ya dapatnya doroballah sama duriba. Setelah dipahami lebih dalam, ternyata antara contoh yang satu dengan dua itu saling terikat. Kalau perhatikan, Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kemudian ayat berikutnya, wahai manusia, telah dibuat permisalan maka dengarkanlah. Ya, ada hubungannya nggak? Ada. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak cari-cari gimana, nggak taunya pas sudah jadi, wah masya Allah nih, contohnya bagus. Ya, begitu juga yang ini. Kemudian mereka mati dalam keadaan kufar, maka Allah tidak akan memaafkan mereka. Falan ada lan, berarti pasti di depannya mudhari'. Ya, terus dapat ayat lagi, wa yaquluna sayughfar lana, mereka malah berkata kami akan diampuni. Nah, contohnya saling terikat. Makanya ana tutup dengan waffaqallahul jami'. Ya, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita dari bab ke-10. Walhamdulillah. Latihan 1. Perhatikan nomor 7. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Segumpal darah ya. Kata bergaris bawah diubah ke fi'il madhi majhul akan menjadi apa? Khalaqa, khuliqa. Ingat rumusnya, di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Nomor 8, wa yadribullahu al-amsal. Yadribu kalau dibuat menjadi mudhari majhul bunyinya apa? Yudrabu. Rumusnya apa? Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Begitu. Ditutup dengan kata mutiara, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Ya, jadi kalau orang yang sombong itu musuh akan lari atau ilmu akan lari dari dia. Jadi musuh. Sebagaimana banjir adalah musuh bagi daratan yang tinggi. Kalau ada tsunami, banjir, yang mereka pikirkan larinya kemana? Yang lebih tinggi, naik genteng naik mana, naik pohon, naik atap. Ya, kenapa? Karena dia tahu yang namanya banjir itu musuh terhadap daratan atau dataran yang apa? Tinggi. Latihan yang kedua, kerjakan soal berikut sesuai contoh. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum amr mudhari atau madi? Madi dia, abadtum. Maklum atau majhul? Maklum, di checklist. Karena dia bunyinya abadtum. Kalau majhul, ubidtum. Kalau majhul apa? Ubidtum. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menjadikan dari selain Ar-Rahman Tuhan yang disembah? Yu'baduna amr mudhari atau madi? Mudhari. Maklum atau majhul? Majhul. Yu'badun di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Ingat, di fathah sebelum akhir itu sebelum huruf asli, yaitu dal. Waw nun itu tambahan, berarti dia nggak masuk. Yang dimaksudkan sebelum akhir adalah sebelum huruf asli. Mafhum? Ya. Sama contoh ayat ini juga kalau diperhatikan artinya sampai bawah antum baca masih ada hubungan korelasi. Kita baca mungkin artinya dulu. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Apakah pantas kami menjadikan dari selain Ar-Rahman Tuhan-Tuhan yang mereka disembah? Dan aku telah diperintah untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka kalian sembahlah dia. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan contoh-contoh yang apa? Yang saling berhubungan.
Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku telah diperintah. Nah, umirtu, aku telah diperintah. Amr madi atau mudhari'? Madi. Majhul atau ma'lum? Majhul. Umir di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah dia. Ubudu fil apa dia? Amr. Namanya amr semuanya maklum. Amr itu semuanya maklum, nggak ada yang majhul. Amr itu semuanya apa? Maklum, nggak ada yang majhul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami meminta pertolongan. Na'budu amr mudhari' atau madi? Mudhari'. Majhul atau maklum? Maklum. Kalau majhul dibaca nu'badu gitu. Kami disembah, rusak nanti. Artinya rusak gara-gara harokat. Maka perlu belajar nahu dan sorofnya. Wah, ayo nih sama-sama yuk cari yuk. Ayo buka mushafnya. Ayo. Buka Al-Buruj ayat 4. Temukan madi majhul. Al-Buruj ayat 4. Temukan yang majhul. Fadhal, apakah dia? Apa Al-Buruj awalnya? Hah? Kutila. Dapat kutila? Benar? Betul? Kutila. An-Naba ayat 18. An-Naba ayat 18. Temukan mudhari' majhul. Temukan mudhari' majhul. Kayaknya bunyinya yunfakhu, yauma yunfakhu fis suri, yunfakh. Ahsan. An-Naba ayat 8. Temukan madi maklum. An-Naba ayat 8. Apa yo? Ja'alna atau apa? Khalaqa. Khalaqa. Ahsan. Takwir ayat 10. At-Takwir ayat 10. Temukan madi majhul. Husyirat. Nusyirat. An-Naba itu salah ketik. Coba 25 dah cari, nggak ketemu kayaknya. Mudhari' maklum. Mudhari' maklum. Ketemu nggak? Mudhari' maklum ayat 25. An-Naba ayat 25. Mudhari' maklum. Ada nggak? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Coba kalau 35 ada nggak? Ayat 35. Kayaknya sih seingat anak salah ketik tuh. Ada 35. Apa punya? Yasmaun. Yasmaun. Kalau 25 nggak ada ya? Ya sampai botak-botak dia nggak ketemu. Salah ketik. Yang benar apa? 35. Dah, caranya begitu, dicari satu persatu. Sekali lagi belajar menganalisa. Nanti menganalisanya kalau ini fi'il tahu nih. Nanti langkah yang keduanya madi, mudhari atau amr. Ketika sudah tahu, nanti dibahas lagi dia itu maklum enggak lazim atau muta'addi. Setelah itu bahas lagi maklum atau majhul. Ya, terkesan repot amat sih belajar nahu. Ya, orang bangun pondasi repot. Orang bangun asas itu harus apa? Repot. Maka ini sebuah sistem. Bangun sistem itu paling apa? Ribet. Ya, paling susah. Maka dibutuhkan orang-orang juga yang kuat untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ya, mengumpulkan apa? Data sebanyak-banyaknya. Galeri istilah maklum apa, majhul apa, kemudian panduan murojaah bab 8, fi'il madi, mudhari dan amr ada 3. Kemudian fi'il ditinjau dari butuh atau tidak terhadap objek, ada lazim, ada apa? Muta'addi. Ditinjau dari disebut atau tidak pelakunya, padahal ada pelakunya.
di dalam dunia nyatanya, tapi dalam kalimat tidak disebut. Maka ada yang namanya maklum, ada yang namanya apa? Majhul. Bagaimana cara membuat majhul? Di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir kalau dia madi. Kalau mudhari di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Walhamdulillah, ada evaluasi ketiga, pilihan ganda 1 sampai 10. Masya Allah. Dikit lagi, 5 menit lagi kita bahas pilihan ganda 76. Jawab bareng-bareng. Kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan waktu. Fi'il. Kayaknya ada yang jawab tadi, fi'il. Bener ya? Jangan-jangan suara. 2. Kata kerja yang butuh subjek untuk melakukan perbuatan dan tidak butuh objek. Apa namanya? A, B, C, D, C. Ahsan, lazim. 3. Kata kerja yang tidak disebut pelakunya pada kalimat sempurna. A, B, C, D, C. Majhul. Namanya fi'il apa? Majhul. Ingat majhul maklum itu sifat, bukan fi'il madi, mudhari, amr. Nanti yang keempat ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Terus yang keenam ada yang maklum, ada yang majhul. Enggak. Itu sifat yang ada di dalam masing-masing fi'il. 4. Berikut adalah tanda-tanda fi'il mudhari kecuali A. Itu tandanya siapa dia? Fi'il madi. Alhamdulillah. 5. Kata kerja yang butuh subjek untuk melakukan perbuatan dan juga butuh objek. Muta'addi. D. Masya Allah. Gampang kan? Ini belajar anak apa ini? SMP. Ya, tapi butuh juga, orang dewasa juga butuh. 6. Kata kerja yang disebut pelakunya pada kalimat sempurna. A. Maklum. 7. Kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu lampau atau telah terjadi. A. Masya Allah. Kata kerja pasif yang menunjukkan kejadian di masa sekarang atau sedang atau akan terjadi disebut fi'il apa? Mudhari majhul. Jawabannya dodol. D dia apa? Dodol atau delta. Ya, bahasa-bahasa sandi. Takut bingung dia. Kalau A biasanya alfa, B beta, C Charles. Kenapa harus Charles C-nya ini? Cendol aja ya. D-nya apa? Delta, dodol. 9. Fi'il lazim banyak ditemukan pada kata kerja. Waduh, G-nya jauh banget dia. Yang mengikuti wazan apa? B. Fa'ula. 10. Uktub lana. Kata bergaris bawah adalah contoh amr, cendol. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. Fi'il lazim pada ayat tersebut adalah kabura, karena wazannya fa'ula. 12. Fa'anzirni. Betul bacanya? Iya, ila yaumi yub'atsun. Salah ketik tuh. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Yub'atsun. Kata bergaris bawah mengikuti wazan apa? A, B, C, D. A. Mudhari majhul. Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. 13. Ciri khusus pada fi'il madi adalah menerima. Khusus fi'il madi apa? Menerima apa? Tatani sakinah. Ya, Bogor. Bogor. 14. Man salaka tariqan yaltamisu fi'il masahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata bergaris bawah adalah contoh muta'addi. Ahsan. Contoh muta'addi. Karena ikut wazan
fa'ala. Wazan fi'il mudhari majhul adalah A B C D dodol. Betul dodol? Dodol. Delta. 16 di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir adalah cara membuat wazan madi majhul. Bebek jawabannya, Bogor. 17 fiil dilihat dari sisi penunjukan waktu terbagi menjadi A B C D. Dodol jawabannya. 18 jalasa jika diubah ke fiil muta'addi akan menjadi ajlasa, ikut wazan af'ala. 19 khuliqa mimma dafiq, khuliqa ikut wazan madi apa? Majhul, jawabannya alfa. Wazan fi'il madi majhul adalah fu'ila. Ini soalnya sama kalau antum mau masuk lipia apa tuh? Lipia i'dad lughah, soalnya begini mirip. Ya. Soalnya pernah baca soalnya. Gampang banget nih jawabannya. Ya kalau udah belajar gampang. Kalau belum belajar mah waduh, jidatnya mengkerut semua. Ini jawabannya apa ini? Nah, itulah ilmu. Ya, bisa menjawab persoalan. Bisa menjawab apa? Persoalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jadilah ahlu dzikr, yaitu ahlul ilmi. Sehingga apa? Ketika ada problematika, banyak problematika itu, fitnah, ujian, ya di keluarga, di masyarakat, maka perlu adanya apa? Ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita at-taufiq untuk senantiasa belajar, tafaqquh fid din. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.